وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتضيف لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Darul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang setiap doa-doa kita diijabahkan oleh Allah. Ibadah di malam ini setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi majlis ta'lim kita malam ini majlis ta'lim yang insyaAllah dilipat gandakan seperti orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan 10 malam pertama ini di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu subuh di hari Arafah dan demi 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan kita anak cucu salihin salihat. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah wafatkan kita husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah,
manfaat fid dini wad dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembahasan kita di dalam al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang telah kita bahas, yaitu hukum syariat taklifi, sampai kepada terakhir kemarin kita membahas tentang al-haram, yaitu perkara yang haram. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum syariat taklifi yang keempat, yaitu wal makruhu. Lughatan al marghubu anhu wa syar'an ma naha syari'u anhu nahyan ghaira jazim. Adapun hukum makruh, makruh itu asal katanya kariha yakrahu. Dalam bahasa Arab artinya kariha yakrahu, itu artinya tak suka atau membenci, tidak suka atau benci. Jadi makruh artinya sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Walaupun di sini dikatakan makruh ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak kuat. Kalau yang haram sudah jelas. Kalau haram, larangannya sifatnya mutlak, makanya larangannya sifatnya kuat, serius. Tapi kalau makruh, sifat larangannya tidak mutlak, maka larangannya tidak terlalu kuat, sehingga muncullah hukum yang melakukannya tidak mendapatkan dosa. Ente melakukan yang makruh tidak berdosa, cuma dibenci. Sama kayak sunnah kemarin kita bahas, orang tidak melakukan sunnah tidak berdosa, tapi rugi. Begitu juga makruh, dilakukan tidak berdosa, tapi walaupun tak berdosa, makruh itu diibaratkan seperti titik hitam yang menempel di kaca yang jernih. Dikit-dikit kalau orang sudah mulai meremehkan yang makruh, lama kelamaan dia akan meremehkan yang haram. Paham? Dia tidak berdosa dilakukan karena larangannya tidak kuat, sifat larangannya tidak mutlak. Tapi kalau kita merujuk kepada artinya dibenci, tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Atau kalau simpelnya kita katakan makruh ini lawannya sunnah, haram lawannya fardu wajib, makruh lawannya sunnah. Orang yang bertentangan dengan sunnah, maka itulah disebut dengan makruh. Kemudian orang yang tidak melakukan makruh, maka dia dapat pahala sama kayak orang meninggalkan yang haram, dapat pahala juga. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, kemarin sudah kita bahas tentang haram, sekarang kita bahas tentang makruh. Orang yang meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh itu diapresiasi sama Allah, dikasih pahala.
biar ente semangat di dalam melawan hawa nafsu ini. Jadi ente bisa melawan hawa nafsu itu dihargai sama Allah, ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang-orang yang bersungguh di jalan kami, maka pasti kami akan berikan jalan kepada mereka. Kita bisa berhasil meninggalkan yang haram, bisa berhasil meninggalkan yang makruh, kita dikasih pahala sama Allah. Tapi ingat, di dalam tujuan niat meninggalkan yang haram dan makruh itu betul-betul atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya selain itu, tidak dapat pahala. Misalkan, kenapa ente tidak berzina? Takut sama istri, maka tidak dapat pahala meninggalkan zinanya, karena takut kepada istri. Nanti di saat istrinya tak lihat, wah, bahaya itu, ya kan? Kenapa ente tidak merokok? Makruh kan? Enggak, takut sakit, tak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Betul-betul meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh didasari atas ketakwaan kepada Allah, bukan karena takut kepada selain Allah. Sampai sini paham? Kita teruskan tentang makruh ini. Ada persamaan kata makruh sebelum kita melanjutkan. Di antaranya adalah kalau antum ketemu kalimat jaiz, nah itu berarti artinya apa? Bukan salah, mohon maaf, itu mubah, itu pembahasannya salah. Al-marghub anhu dalam bahasa Arab itu ada raghibahi, ada raghiba anhu. Kalau raghiba fihi itu artinya ingin. Kalau raghiba anhu, tapi ini sih jarang kalimat ini di dalam kitab. Rata-rata makruh ya makruh. Nah, tinggal pembagian makruh ini. Pembagian makruh. Makruh dibagi menjadi dua. Sama kayak yang haram kemarin. Masih ingat yang haram kemarin? Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Yang nyatat-nyatat ya yang tahu. Yang tak nyatat nih harus dibikin ujian nih. Nah, sekarang makruh juga terbagi menjadi dua, ya kan? Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Makruh litanzih sama makruh litahrim. Apa perbedaan antara dua ini? Kalau kita katakan secara umum, dua-duanya ini perbuatan yang dilarang, tak bagus. Cuma kata ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitabnya Al-Baijuri, beliau mengatakan wal farqu baina karahatit tahrim wa karahatit tanzih anna al-ula taqtadi al-ithm wa thaniya la taqtadi. Perbedaan antara makruh litanzih dengan makruh litahrim, kalau makruh litanzih tidak berdosa dilakukan, kalau makruh litahrim kalau dilakukan dapat dosa karena dia makruh yang hampir mengarah ke hukum haram. Nanti apa bedanya makruh litahrim sama haram? Nanti kita sebutkan habis ini. Yang penting kita tahu dulu,
Kalau orang tanya makruh litanzih itu apa? Makruh litanzih itu ya makruh pada umumnya. Makruh pada umumnya. Makruh sama, makruh boleh kita sebut, atau kita sebut makruh litanzih boleh juga. Kalau makruh litahrim, dia makruh tapi hampir ke haram, tapi belum haram. Nanti apa bedanya dia dengan yang haram? Nanti kita jelaskan. Tapi Al-Imam Al-Baijuri juga di dalam kitabnya menukil salah satu pendapat ulama yang mengatakan makruh litanzih ini juga berdosa kalau kita lakukan. Kok bisa berdosa? Maka mereka mengatakan wa innama asima huna hatta 'ala al-qawli bi anna al-karahata litanzih litalabbusi bil ibadatil fasidah. Ada ulama yang mengatakan makruh litanzih atau makruh ini berdosa. Sedangkan yang kita tahu tadi makruh itu tidak berdosa karena larangannya tidak kuat, sifatnya tidak mutlak. Tapi kenapa ada ulama ini mengatakan, kan biasa dalam fikih banyak pendapat-pendapat. Kenapa dia bilang berdosa? Litalabbusi bil ibadatil fasidah. Karena yang namanya makruh ini atau makruh litanzih ini menyerupai ibadah yang rusak. Apa maksud menyerupai ibadah yang rusak itu? Maka ulama menjelaskan maksudnya adalah perbuatan yang terlarang, yang menyalahi adab dan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menganggap orang yang bertentangan dengan sunnah Nabi itu dianggap ibadahnya rusak, sehingga dia harus dihukumi berdosa karena dia bertentangan dengan adab dan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa itu makruh litanzih yang dianggap berdosa dan karena bertentangan dengan sunnah Nabi? Banyak. Kita sebut beberapa saja. Seperti ente pernah cabut uban tak? Ibu-ibu? Ketahuan banyak uban ini. Ketahuan banyak uban ini. Biasa perempuan ni paling takut kalau takut ya. Takut suaminya nyari lagi. Perempuan tu takut tiga saja. Takut sama tikus, takut sama perempuan lebih cantik dari dia, sama takut uban. Itu hukumnya makruh, karena uban itu adalah peringatan dari Allah untuk supaya kita ingat mati. Apa tu? Uban ke tu? Jangan dicabut, disemir merah bagus. Disemir hitam tak boleh, haram. Disemir merah tak apa-apa. Tak ada disemir pun tidak apa-apa, makin muda. Nah, jangan dicabut-cabut. Tak ada haram. Bahkan ada mengatakan makruh, tak berdosa. Tapi ada sebagian mengatakan kenapa berdosa? Karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti apa lagi? Seperti orang memulai sesuatu yang bagus dengan sebelah kiri dulu. Itu makruh. Karena sunnah itu adalah at-tayammum. Dalam segala hal yang baik, mulailah dengan kanan. Contoh kecil, misalkan kadang pengajian nih, baca maulid Nabi, misalkan giliran bacanya ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ente mulakan baca dari sebelah kanan. Sunnah itu. Jangan kasih baca sebelah kiri dulu.
Walaupun siapa di sini kita kasih, kecuali memang tak ada yang bisa baca sebelah kanan, kita kasihkan sebelah kanan dulu. Sunnah tayammum, ya kan? Pakai sendal kaki kanan dulu, buka sendal kaki kiri, pakai baju tangan kanan dulu, pas buka baru sebelah kiri dulu. Itu kan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita bertentangan, maka itu dinamakan makruh litanzih. Nah, makanya ulama mengatakan berdosa dia. Kenapa berdosa? Karena dia bertentangan dengan adab atau bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ada orang sunnah itu kata Nabi, di saat kita habis makan, kita disuruh menjilat jari-jari kita. Itu bukan jijik ya, itu sunnah. Ini orang-orang nih yang kelas-kelas bakat ini kok, aku nih gitu nih, jilat-jilat nih, kalau bahasa Pontianak nih, selak benar ente nih gitu. Bukan selak, itu sunnah. Nabi ngajarkan kita jangan mubazir, semuanya dapat Kalau antum baca hadis, nasi yang berjatuhan ente makan itu ente ambil sampai bersih, itu dapat menghilangkan rasa sombong di dalam. Dihisab, ya kan? Ada orang mengingkari ini, mengingkari sunnah Nabi ini. Dia bilang apa ente nih nisab-nisab jari? Oh ini sunnah, dia tak percaya dia sunnah, bahkan dia meremehkan ini sunnah. Apa nih, ini bukan sunnah. Sunnah dari mana seperti ini jilat-jilat jari? Dia hina sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ini terjadi. Akhirnya fanamar rajul walam yastayqid illa wa asabuhu maqsulah. Dia tidur di malam hari itu setelah dia menghina sunnah Nabi ini, bangun tidur jarinya sedang terpotong. Jangan main-main sama sunnah Nabi Muhammad. Dan pernah kejadian juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi, ada orang makan pakai tangan kiri, Nabi bilang, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Dia bilang, tak bisa ya Rasulullah. Dia bilang, tak bisa tu ngolok-ngolok. Jangan ngolok-ngolok sama syariat, sama sunnah. Tak bisa ya Rasulullah, kata dia. Kata Nabi, lan tastati'a abadan. Kalau kau bilang tak bisa, kau tidak akan bisa sama sekali. Akhirnya tak bisa gerak tangannya. Tak bisa gerak tangannya. Dia menghinakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di sini, di antara sunnah orang motong kuku. Sunnah motong kuku itu hari Senin, Kamis, Jumat. Antum sudah tahu semua. Selain itu banyak riwayat. Di antaranya orang yang potong kuku di hari Rabu, itu dikatakan yuriful baras, akan bikin orang itu kena penyakit belang. Ada orang tak percaya. Apa ini? Dia bilang ini hadisnya tak betul. Dari mana nih sunnah Nabi seperti ini? Akhirnya dia potong hari Rabu. Minggu pertama dia potong hari Rabu, minggu kedua, minggu ketiga, pas 1 bulan dia potong hari Rabu, terkena dia penyakit belang baras. Akhirnya baru dia taubat kepada Allah. Di malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Nabi bilang apa? Dia bilang, ya Rasulullah, yasihu indil hadis anka. Faqala kana yakfik an tasma'. Ya Rasulullah, kata dia dalam mimpi itu, ini sekarang aku terkena penyakit baras, penyakit belang. Kemarin aku tak percaya karena aku pikir ni hadisnya tidak kuat, riwayatnya. Kata Nabi, tidak ada urusan kau masalah riwayatnya, kau hanya mendengarkan saja apa yang datang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diusap sama Nabi di dalam mimpi itu, dan akhirnya dia bangun tidur dari penyakit. Di dalam kitab Ta'liq Fathul Alam diceritakan cerita itu.
Jadi tidak boleh kita bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang suka mendahului imam. Belum imamnya misalkan rukuk, dia sudah rukuk dulu. Belum imamnya sujud dulu. Belum imamnya ini mendahului imam. Kata Nabi, amma yakhsha alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah mereka tidak takut mendahului imam, nanti dia akan dibikin kepalanya seperti kepala keledai. Itu pernah terjadi juga. Walhasil kita tidak bahas ini. Banyak kalau kita mau ceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga minum atau makan dalam keadaan berdiri itu makruh. Minum berdiri hukumnya makruh. Nah, ulama bilang makruh tidak berdosa. Tapi ingat, ada ulama juga mengatakan berdosa karena ente bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hukumnya haram. Cuma karena Nabi paling tidak suka orang minum itu berdiri dan dilarang sama Nabi. Akhirnya pernah suatu kali Nabi di saat minum air Zam-Zam, Nabi berdiri. Di saat minum air Zam-Zam, Nabi berdiri. Nah, ulama akhirnya mentakwil itu. Kenapa Nabi minum air Zam-Zam berdiri? Ada yang mengatakan karena untuk memuliakan air Zam-Zam. Walaupun itu pendapat tidak kuat. Ada juga pendapat yang mengatakan karena pada saat itu manusia ramai, tak sempat untuk duduk, jadi minumnya berdiri. Dari kejadian-kejadian yang pernah dialami Nabi seperti air Zam-Zam ini, akhirnya berubahlah larangan minum berdiri ini yang tadinya sebenarnya jadi haram, karena Nabi akhirnya melakukan itu di saat minum air Zam-Zam, akhirnya berubahlah menjadi makruh. Menjadi makruh hukumnya, bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lagi? Niup makanan yang panas, makruh. Tidak boleh ditiup, kata Nabi, dapat menghilangkan keberkahan dari makanan dan minuman itu. Tak boleh tiup. Nah, kita ajarkan anak kita tiup, baca Asmaul Husna, Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Rauf. Tak, jadi tidak makruh hukumnya. Baca Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rauf, suruh dia baca Ya Rauf. Maka sambil niat baca Ya Rauf, dapat pahala, tidak makruh. Kalau itu makruh, hilang keberkahannya. Jadi gimana ya? Kalau mau makan, mau minum, tunggu, jangan terlalu panas, hangat. Ini air melega-lega ente minum, cari penyakit. Dalam wudhu saja di antara makruh litanzih menggunakan air yang terlalu panas, karena kita tidak akan bisa menyempurnakan wudhu. Ya kan? Maka tadi anak kasih solusi, baca Ya Rauf, Ya Rauf. Kita beliau baca ya, praktekkan. Ya. Paham ya? Ini namanya makruh litanzih, karena dia bertentangan. Kalau dalam istilah fikih, ulama mengatakan namanya khilaful aula. Khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Khilaful aula itu adalah perbuatan yang menyalahi perkara yang lebih utama. Sunnah ini kan lebih utama, kita bertentangan dengan dia, itu namanya khilaful aula, atau disebut dengan makruh litanzih, atau antum boleh sebut juga makruh. Jadi ada dua pendapat, ada yang bilang tidak berdosa pada umumnya, dan itu yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Ada juga yang mengatakan berdosa karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kembali kepada kita saja, kembali kepada kita. Tapi jangan pernah meremehkan yang makruh. Kita lihat para habaib, para ulama-ulama, para wali-wali Allah
Mereka seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar, pengarang kitab Sulamut Taufiq, kitab fikih tasawuf yang dipakai di seluruh dunia. Anak-anak pondok tahu semua kitab itu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia mengatakan, ma fa'altu makruh wala hamamtu makruh. Jangankan yang haram, yang makruh pun seumur hidupnya tak pernah dia lakukan. Jangankan melakukan, niat dia pengen melakukan makruh pun tak pernah. Ma fa'altu makruh wala hamamtu makruh. Jangankan yang haram, jauh lagi ceritanya. Yang makruh tak pernah dilakukan. Jangankan melakukan, niat pun tak pernah. Masya Allah. Kalau udah makruh saja dia tak melakukan, apalagi yang haram. Kalau kita jangankan yang makruh, yang haram pun, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Adapun makruh litahrim, makruh litahrim ini perbuatan yang dilarang, cuma dia ada ditetapkan oleh dalil, ada dalilnya, ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau seperti makruh litanzih tadi kan, Nabi tidak melarang, cuma riwayatnya itu Nabi itu kalau minum duduk. Di saat orang minum berdiri, maka dia bertentangan dengan Nabi, maka dia hukumnya makruh litanzih. Kalau makruh litahrim yang mendekati haram, Nabi langsung keluar dari mulutnya melarang. Seperti apa? Seperti orang sholat sunnah mutlak ba'da subuh sama ba'dal asar. Itu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, tapi tidak semua sholat. Hanya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sebab, tapi sebabnya datang terakhir. Berarti sholat sunnah yang sebabnya datang duluan boleh. Seperti yang boleh tahiyatul masjid. Jadi ada sholat sunnah itu sholat sunnah zatus sabab. Ada sabab mutaqaddim, ada sabab muqarin, ada sabab mutaakhir. Nanti kita bahas di dalam kitab Safinah. Kalau salat sunnah mutlak itu tak ada hubungan dengan sebab apapun, tidak ada terkait dengan waktu apapun. Salat usolli sunnatan rakaatin, pengen nambah-nambah pahala tak ada buat. Salat sunnah mutlak. Tapi di waktu-waktu ini tak boleh kita salat. Hukumnya makruh, bahkan makruhnya hampir ke haram karena ada dalilnya. Kita bacakan dalilnya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata beliau? Salat saat kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihin aw naqbur fihin mautana aw nukhbiru fihinna mautana hina tatlu as-syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqum qa'im adh-dhahira hatta tamil as-syams wa hina tudhibu syamsu lil ghurub atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ada tiga. Ini sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan, dia mengatakan, ini bukan Nabi mengatakan, diriwayatkan oleh sahabat, tapi dia mengatakan seperti ini. Rasulullah melarang kami untuk salat di tiga waktu ini atau menguburkan jenazah di tiga waktu ini. Nabi melarang. Tapi yang meriwayatkan sahabat Uqbah bin Amir bahwa Nabi pernah melarang kami. Tapi Nabi langsung mengucapkan hadis itu tidak, tapi sahabat yang meriwayatkan. Kata dia mengatakan Nabi melarang kita sholat dan mengubur orang yang mati di tiga waktu. Yang pertama, di saat terbitnya matahari sampai matahari itu
di atas 1 tombak, ya kan? Jadi setelah terbit matahari waktu isyraq itu kita tunggu dulu 1 tombak 16 menitan. Kalau dihitung-hitung 16 menit. Kalau kita sholat terbit matahari langsung sholat, itu waktu yang dimakruhkan, makruhnya makruh tahrim, udah mendekati haram. Karena di situ munculnya tanda setan. Orang-orang dulu menyembah matahari pada waktu-waktu itu, ya kan? Makanya tidak boleh. Kemudian kapan lagi, waktu istiwa, sampai matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Istiwa itu matahari pas di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Tunggu sampai dia tergelincir sedikit, barulah masuk waktu zawal, masuk waktu zuhur. Jadi yang mau sholat duha kalau sudah istiwa tak boleh sholat lagi. Makruh litahrim, makruh udah hampir haram. Kemudian waktu yang ketiga kapan? Di saat matahari sudah mulai menguning sampai terbenam. Makanya banyak ulama-ulama kalau masuk masjid udah jam 5:30 tidak sholat tahiyatul masjid. Walaupun tahiyatul masjid diperbolehkan karena dia bukan sunnah mutlak, tapi mereka menjaga karena waktu-waktu itu waktu tempat orang-orang menyembah matahari pada saat itu, di saat terbit dan di saat terbenam. Tapi kalau mau tahiyatul masjid tidak masalah karena dia punya sebab mutakaddim namanya. Sebab mutakaddim itu sebabnya duluan baru sholatnya. Ini masuk masjid dulu baru sholat. Ada sebab yang berbarengan, sholat sunnah sebab yang berbarengan seperti sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Di gerhana sama-sama gitu sholat, itu sebabnya bersama. Ada sebabnya yang terakhir, nah itu yang tak boleh, seperti sholat istihar atau sholat bepergian. Sholat bepergian kan sebabnya dudi, sholat dulu baru pergi, itu tidak boleh. Tapi kalau sholat yang tadi itu sebab yang dahulu sama berbarengan boleh. Adapun sunnah mutlak juga tidak boleh di waktu-waktu ini. Kemudian ini kan hanya 3 disebutkan dalam hadis ini. Kalau dalam fikih itu disebutkan 5, yaitu setelah sholat subuh sama setelah sholat asar, tambah 2 lagi. Nah, itu dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu namanya makruh litahrim. Terus apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Maka kita dijawab sama ulama, wal farqu baina karahatit tahrim wal haram ma'a anna kullan yaqtadil ithm anna karahatat tahrim ma thabatat bidalilin yahtamilu ta'wil wal haram ma thabata bidalilin qat'i la yahtamilu ta'wil min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyas. Beda antara makruh tahrim dengan haram. Bedanya adalah kalau makruh litahrim dalilnya itu tidak pasti, masih memungkinkan untuk ditakwil. Seperti tadi ini sholat yang tadi, yang di waktu-waktu yang diharamkan, kan sahabat yang meriwayatkan Nabi melarang kami. Mana teks larangannya? Tidak ada, ya kan? Kecuali Nabi langsung ngomong dalam hadis, la yusalliyanna ahadukum ba'dal fajr atau ba'dal asar. Tidak boleh salah seorang dari kalian sholat ba'dal asar dan ba'dal subuh disertai. Sedangkan hadis itu tidak kita dapati. Yang meriwayatkan sahabat Uqbah bin Amr tadi itu, dia hanya mengatakan Nabi melarang kami. Sedangkan teksnya tidak ada. Kalaupun ada teksnya masih bisa ditakwil. Sholat apa dulu? Kan tidak semua sholat yang dilarang di waktu itu. Tapi kalau haram, dan jelas dalilnya qat'i, dalilnya sudah jelas, pasti tidak perlu takwil lagi. Seperti apa? Seperti kemarin yang kita bahas, zina.
minum khamar, apalagi main judi, mencuri, ya kan? Itu sudah jelas dalilnya, tidak perlu ditakwil lagi. Jadi itulah bedanya antara karahatut tahrim sama haram. Tapi karahatut tahrim sudah hampir mendekati haram. Jadi jangan mentang-mentang nanti makruh ini tidak mendapatkan dosa, itu saja yang kita hafal dan itu kita tahu. Ternyata makruh juga ada pembagiannya, ada karahatut tanzih, ada karahatut tahrim. Bahkan ada ulama mengatakan karahatut tanzih juga hukumnya berdosa karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makruh dan diselamatkan dari yang haram. Tinggal satu lagi, yaitu mubah. Mubah ini, perkara mubah ini rahmat dari Allah untuk kita, biar kita bisa istirahat, ya kan? Tinggal satu lagi mubah ini. Nanti insyaallah minggu depan kita bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan